Setiap kota selalu memiliki cerita yang tidak pernah terdengar. Cerita yang menarik untuk disampaikan kepada banyak orang. Bogor memiliki banyak cerita menarik untuk diperdengarkan. Sejuk dan hijaunya kota Bogor sering diceritakan oleh banyak orang. Lalu, bagaimana sisi lain dari kota Bogor? Meningkatnya jumlah penduduk memiliki keterkaitan dengan jumlah luas lahan permukiman yang ada di kota Bogor. Per tahun 2023, kota Bogor memiliki luas lahan pemukiman seluas 2.991 km persegi. Untuk luasan kawasan permukiman kumuh di Kota Bogor tahun 2024 adalah 391,95 hektar yang tersebar dalam 103 lokasi atau kawasan di 59 kelurahan dan 6 kecamatan di Kota Bogor. Kecamatannya yaitu Kecamatan Bogor Timur, Bogor Tengah, Bogor Selatan, Tanah Sareal, Bogor Utara, satu lagi Bogor Barat, seperti itu. Perbandingan jumlah data penduduk masyarakat Kota Bogor dengan luas lahan permukiman yang ada saat ini menjadi tanda bahwa pertumbuhan penduduk sering tidak diiringi dengan infrastruktur yang memadai. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal hunian. Lalu, bagaimana jadinya jika tempat yang seharusnya menjadi hunian memiliki beberapa kekurangan infrastruktur? Kumuh dapat diartikan sebagai kondisi yang tidak sesuai dengan standar teknis. Berdasarkan SK Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Bogor terbaru di tahun 2024, luas lahan permukiman kumuh saat ini mencapai 391,95 hektar. Luasan tersebut tersebar di 103 lokasi diantaranya 59 kelurahan dan 6 kecamatan. Kawasan permukiman kumuh juga tidak lepas dari istilah rumah tangga kumuh. Istilah rumah tangga kumuh mulai menjadi perhatian pemerintah. Menurut UN Habitat 2006, rumah tangga kumuh dapat diartikan sebagai sekelompok individu yang hidup di bawah atap yang sama pada daerah perkotaan yang kurang memenuhi 1 atau 5 kondisi. Antara lain, ketahanan rumah, kecukupan tempat tinggal, akses air bersih, akses sanitasi yang memadai, dan kepemilikan yang aman. Secara sederhana, rumah tangga kumuh merujuk pada kelengkapan infrastruktur suatu rumah. Rumah tangga kumuh dikenal juga dengan istilah rumah tidak layak huni. Rumah tidak layak huni atau RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Beberapa kriteria rumah tidak layak huni antara lain: luas ruangan di bawah 9 meter persegi per orang, konstruksi bangunan buruk, sistem sirkulasi udara yang kurang baik, kurang pencahayaan alami, tingkat kelembaban tinggi, sistem sanitasi yang buruk, letak rumah sulit atau tidak mendapatkan suplai air bersih, lokasi rumah berada di daerah yang membahayakan. Rumah yang tidak layak huni dapat berdampak buruk pada kesehatan dan produktivitas penghuninya. Bogor, yang dikenal sebagai kota hujan ini memiliki sisi lain yang jarang diceritakan kepada khalayak luas. Ramainya kehidupan di kota Bogor hanya menjadi lapisan luar yang diketahui oleh khalayak umum. Kemiskinan, permukiman kumuh dan rumah tangga kumuh adalah sisi lain kota Bogor yang tidak pernah diceritakan. Ketiga hal ini masih menjadi PR bagi banyak pihak. Menurut data dari Badan Pusat Statistik BPS, tingkat kemiskinan di Kota Bogor pada tahun 2023 tercatat sebesar 6,67%, menurun dari 7,10% pada tahun sebelumnya.
Ini berarti sekitar 74.950 orang dari total populasi hidup di bawah garis kemiskinan. Faktor kemiskinan juga menjadi salah satu faktor yang memicu lahirnya fenomena rumah tangga kumuh di Kota Bogor. Kurangnya lahan yang ada di Kota Bogor membuat beberapa tempat yang rentan dengan bahaya dijadikan sebagai rumah oleh masyarakat. Gang sempit, di dekat sungai, atau bahkan di dekat jalur kereta api merupakan 3 tempat utama yang jauh dari kata nyaman untuk sebuah kategori rumah layak huni. Kampung Rambutan, sebuah perkampungan yang ada di daerah Sempur. Kampung ini memiliki cerita yang tidak pernah didengar. Aris dan Syifa bercerita tentang keadaan, lingkungan, dan sebuah kenyamanan. Syifa adalah warga asli Kota Bogor yang sudah tinggal sejak tahun 2017. Tinggal di kawasan permukiman yang ada di daerah Sempur, memberikan pengalaman baru bagi dirinya. Rumah sederhana tempat dirinya tinggal diisi oleh 3 kepala keluarga. Kalau tinggal di sini dari 2017. 2017, Iya. berarti sekitar 7 tahunan lah ya, Teh. Iya. Untuk dari rumah ini ada berapa kakak, Teh? Kartu keluarga. Kalau di rumah ini ada 3 kartu keluarga. Itu siapa aja? Teh? Nah, orang tua, ibu saya, terus kakaknya ibu saya, sama saya. Selain Syifa, Aris juga menceritakan sedikit pengalamannya selama tinggal di Kampung Rambutan. Selama 14 tahun tinggal di Kampung Rambutan, ia merasakan ada perubahan terutama di lingkungannya. Tinggal di rumah saya sebanyak 5 kakak. 5 kakak. Itu dari keluarga semua berarti, Pak? Ya, keluarga semua. Adik, terus adik ipar juga ada dalam satu rumah. Kalau boleh tahu sejak kapan Bapak tinggal di kawasan sini, Pak? Karena saya menikah orang sini tahun 2000. Saya tinggal sini tahun 2000. Itu udah 24 tahun. Selama tinggal di sini, Pak, perubahan terbesar yang pernah Bapak rasakan selama tinggal di sini daerah? Sebenarnya bagi saya satu jalan, mungkin kalau dari pemerintah dapat program bantuan gitu ya, jenis PLH apa PKH ya. Banyaknya kepala keluarga yang tinggal di dalam rumah tersebut dikarenakan ketidakmampuan ekonomi masyarakat yang tidak mampu membeli lahan. Persoalan rumah tangga kumuh yang ada di Kota Bogor belum sepenuhnya teratasi. Namun, pemerintah berhasil membuat terobosan untuk meminimalisir meningkatnya persentase rumah tangga kumuh yang ada di Kota Bogor. Gerobak Sai Pisan adalah terobosan yang telah dicanangkan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor. Gerakan Bogor Bebas Kumuh Strategi Akselerasi Permukiman Indah Sehat Aman dan Nyaman, atau yang disingkat dengan Gerobak Sai Pisan, merupakan terobosan menangani permukiman kumuh yang ada di Kota Bogor. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor bekerja sama dengan pihak lain. Program dan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman, yang pertama adalah kebijakan. Kebijakan kita sudah ada Perda Penanganan Kawasan Kumuh, kemudian Perwali tentang SK Kumuh, kemudian SK Kolaborasi, terus selanjutnya kita itu juga punya kerjasama kolaborasi. Nah, salah satu strategisnya untuk mewujudkan Kota Bogor bebas dari kawasan kumuh dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, program terbaru kami adalah Gerakan Bogor Bebas Kumuh Strategi Akselerasi Permukiman Indah Sehat Aman dan Nyaman, yang biasa disingkat dari Gerobak Sai Pisan. Nah, dari Gerobak Sai Pisan ini kita punya satu kawasan percontohan di Kampung Mantarena, Kelurahan Panaragan. Di situ kita melakukan penanganan kawasan kumuh dari yang tadinya kumuh menjadi bebas kumuh. Di sini kita melakukan kerjasama kolaborasi, di mana sebelumnya kita ini kayak Dinas Perumahan Permukiman itu yang kita tahu bahwa ada 7 indikator kumuh yang ada di kota, yang ada di penanganan kumuh. Itu 7 indikator itu beda-beda dinasnya yang menangani.
Nah, di sini dinas yang menangani di Dinas Perumahan Permukiman itu, tusi kami ada di perbaikan rumah tidak layak huni, perbaikan drainase, dan perbaikan jalan lingkungan seperti itu. Nah, dengan adanya kolaborasi ini kami bekerja sama dengan OPD lain untuk meningkatkan pemahaman dan juga meningkatkan responsibel dari si OPD tersebut untuk melakukan yuk kita bareng-bareng menangani salah satu penanganan permukiman kumuh yang dicontohkan di Kampung Matarena itu. Saat ini, program tersebut telah berjalan sekitar 70% dan warga mulai membuka lapak-lapak untuk berjualan di spot-spot yang telah disediakan. Program yang berjalan saat ini tidak lepas juga dari kendala yang dihadapi oleh pemerintah. Keterbatasan lahan dan pendanaan menjadi dua kendala selama meminimalisir angka persentase rumah tangga kumuh yang ada di Kota Bogor. Banyak cerita menarik yang ada di Kota Hujan ini. Beberapa pihak terus mengupayakan yang terbaik untuk masyarakatnya. Kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat menjadi kunci utama dari pengurangan angka rumah tangga kumuh perkotaan yang ada di Kota Bogor. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak dapat menjadi kunci untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan.